Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Anissa Rizna. Di video kali ini aku mau bahas tentang persiapan kehamilan aku selama 3 bulan sebelum menikah. Apa aja yang harus dilakuin dan apa aja yang gak boleh dilakuin. So, mau tahu gimana caranya? Check this out. Yang pertama kita lakuin adalah niat. Apakah kita siap untuk menikah, siap untuk hamil, siap untuk perubahan fisik yang benar-benar wow. Selain fisik ada mood swing juga yang benar-benar gitu deh pokoknya nanti aku ceritain. Yang kedua, minum suplemen sehat. Kalau aku di sini pakai FRE, Folavit, dan juga minyak habatus sauda. Ini tuh udah aku campur sama Folavit dulu. Folavitnya aku masukin ke botol tapi bubuk gitu loh. Jadinya aku pakai Folavit dan sampai hari ini pun udah hamil hampir 6 minggu aku masih minum Folavit dan juga si minyak habatus sauda ini. Kenapa sih harus minum suplemen vitamin E? Kalaupun emang nggak mau makan suplemen langsung pakai vitamin E ini, bisa nyari di bayam, alpukat, kacang almond, biji-bijian, pokoknya biji-bijian, kacang-kacangan itu ada vitamin E-nya. Kenapa? Karena vitamin E itu mendukung kita untuk meningkatkan kesuburan kita dari sebelum-sebelumnya. Karena perharinya itu kita tuh butuh 500 IU sampai 1000 IU untuk persiapan kehamilan kita. Tapi karena aku takut dosisnya terlalu tinggi, jadi paling aku minum yang FRA ini cuma 250 IU dan sering makan buah, bayam yang kayak gitu. Dan kenapa kita juga harus minum asam folat? Kenapa aku pilih Folavit ini? Karena aku tuh dulu sempat disaranin sama teman aku untuk minum asam folat yang ya udahlah yang gampang dicari gitu. Karena itu ada di apotek sekitar 11 ribuan aja. Pas aku ke apotek pun aku mau bilang tuh ke si apotekernya, Mbak aku mau beli Folavit dong yang asam folat. Oh, banyak lagi program. Iya. Nah, orang-orang tuh tahu berarti kalau misalnya untuk program kehamilan itu kita harus minum asam folat sebanyak minimalnya 400 mg. Nah, yang itu benar-benar 400 mg. Manfaat dari asam folat ini adalah untuk mengurangi resiko bayi lahir secara cacat. Ya pokoknya amit-amit lah, nggak mau kan kalau sampai nanti bayinya lahir cacat. Dan kenapa mengkonsumsi habatus sauda ini? Pokoknya semua orang juga udah tahu kalau manfaat habatus sauda itu banyak banget selain untuk menjaga kekebalan tubuh. Dan yang paling utama adalah sebagai sumber zat gizi yang baik. Jadi pokoknya kita tuh setelah makan 1 hari sekali tuh minum minyak habatus sauda ini. Kenapa aku pilih yang minyak ini? Biar nggak terlalu banyak tablet yang masuk ke dalam tubuh aku. Kan tadi udah makan FRE itu bentuknya gel kapsul gitu dan ada minyaknya di dalamnya. Terus kalau Folavit itu tablet. Jadi aku nggak banyakin yang takut ada endapan di saluran pencernaan aku, jadi aku pilihnya minyak yang ini aja. Dan nanti aku lampirin manfaat-manfaat minyak habatus sauda ini karena saking banyak banget aku nggak hafal. Dan selanjutnya yang aku lakuin adalah olahraga. Tapi olahraga di sini tuh nggak usah fisik yang benar-benar menguras fisik kita untuk benar-benar bergerak sangat lompat-lompat, lari-lari, nggak usah. Tapi aku tuh di sini benar-benar yang hanya workout yang ya 5 menit workout tapi yang benar-benar nggak jumping jacks gak kayak gitu, tapi aku tuh lebih ke yoga, lebih ke pilates yang untuk benar-benar persiapan kehamilan untuk tubuh kita. Jadi nggak lompat-lompat, kan kalau lompat-lompat itu nggak baik sebenarnya untuk perempuan. Jadi kita tuh yoga aja. Dengan yoga tuh jadi kita relax, kita bisa atur nafas, inhale and exhale kayak gitu. Pokoknya yang nggak berat-berat, jangan sampai lompat-lompat, apalagi lari-lari yang benar-benar nguras fisik banget gitu loh. Jangan. Jadi lebih baik kayak yaudah yoga, siapin matras, siapin kasur, pokoknya yoga sampai kalian tidur, sampai kalian relax. Pokoknya benar-benar relax, bersihin pikiran, pokoknya persiapkan diri kita untuk benar-benar yang ya udah kita tuh benar-benar harus siap dengan segala fisik dan mentalnya. Dan selanjutnya yang harus kita lakuin adalah clean eating. Clean eating di sini kalau aku pribadi itu aku benar-benar gak makan makanan yang instan-instan. Ya kita semua tahu kalau kita seneng banget sama mie instan, dan kali ini aku benar-benar gak makan mie instan sama sekali. Pernah aku gak makan tuh selama 1 bulan berturut-turut gak makan mie instan, tapi akhirnya pas malah deket ke hari nikah aku tuh aku pengen mie instan, cuma ya udahlah seminggu sekali gitu. Cuma pas
sebelum-sebelumnya kalau bisa tuh jangan pernah makan yang instan-instan kayak gitu. Soalnya ya emang enak sih, cuma nggak baik untuk pencernaan kita dan tubuh kita. Pokoknya kita tuh bener-bener harus bersih banget, harus bersih. Dan ini dia yang nggak kalah penting, yaitu suntik tete atau yang biasa kita kenal dengan suntik tetanus. Suntik tete itu biasa dilakuin 1 bulan sebelum hari H pernikahan. Tapi aku tuh ngelakuinnya waktu itu H-2 minggu, dan itu salah banget. Nggak salah sebenarnya mau H-1 minggu ataupun H- beberapa hari juga, cuma rasanya tuh sakit dan pegal banget. Jadi aku saranin mending H-1 bulan sebelum hari H pernikahan kalian. Itu kalian benar-benar harus suntik tete. Dan itu tuh biasanya itu sebagai syarat untuk dari KUA-nya itu, untuk syarat pernikahan itu harus udah suntik tete. Kenapa harus suntik tete atau suntik tetanus? Karena pas kita melahirin nanti itu kan ada robekan ya, pokoknya ada luka gitu, dan itu tuh khawatir banget kena si bayinya yang pas baru lahir itu kena tetanus. Nah, tetanus itu adalah pokoknya kita tuh butuh banget untuk ngelakuin suntik tetanus untuk mencegah cacat lahir juga intinya. Nah, suntik tetanus ini bentuknya itu vaksin. Vaksin ini dapat membentuk zat antibodi yang melindungi bumil saat hamil. Jadi benar-benar persiapannya itu harus suntik tete. Nah, setelah itu zat dari si suntik tetanus ini tuh disalurkan ke tubuh bumil, lalu nanti pas kehamilan itu disalurkan juga ke bayinya. Jadi saling menjaga gitu loh untuk kayak imunitas dan apa-apanya. Pokoknya benar-benar yang wajib. Kalau aku tuh emang di keluarga aku tuh emang diwajibkan untuk suntik tete, jadi aku ngelakuin suntik tete. Dan aku juga browsing ke beberapa artikel-artikel penting gak sih, dan ternyata itu tuh penting banget, wajib suntik tete. Ya cuma harus siap aja dengan efek sampingnya, kayak tangan tuh pegel banget. Terus pas pulang dari suntik tete tuh aku tuh hampir pingsan karena salahnya nggak makan dulu, nggak bawa teh manis ke sananya. Jadi biasa donor darah, kalau donor darah tuh kan kayak suntikannya gede, tapi itu tuh benar-benar bikin tubuh kita tuh besoknya tuh sehat, segar. Cuma kalau suntik tete tuh beda, jarumnya tuh tipis banget ya, kayak jarum suntik biasa. Nah, karena mungkin kita dimasukin vaksin, terus kita tuh sempet kayak terlalu banyak makanan yang kita konsumsi atau udara yang kita hirup terlalu banyak kayak zat-zat ya, yang kotor lainnya. Jadi kita tuh dimasukin vaksin itu dan benar-benar segar besoknya, cuma sakit, pegel, dan hampir 1 minggu itu panas dingin rasanya. Tapi nggak apa-apa, yang penting fungsi dari suntik tete itu adalah baik dan aman banget. Dan berapa sih harga suntik tete itu per 1 kali suntiknya? Aku itu waktu itu datang ke bidan. Dulu disaranin langsung ke bidan aja dan konsultasi kayak gitu. Apakah nanti ditanya apakah mau langsung program atau enggak, tapi tetap jawabannya adalah wajib suntik tete. Dan 1 kali suntik itu sekitar 45.000, itu tahun 2019 bulan Oktober. Nah, terus ditanyain waktu itu mau suntik tete yang setiap hamil suntik atau seumur hidup hanya 5 kali suntik tete, dan aku pilih yang 5 kali seumur hidup suntik tete. Jadi biar kalau misalnya mau punya anak 1, 2, apa lebih dari 5, apa lebih dari 6 itu enggak setiap anak pas hamilnya itu disuntikin vaksin tetanusnya itu. Jadi kalau yang aku pilih 1 kali seumur hidup 5 kali suntik tete itu benar-benar 5 kali aja seumur hidup. Jangka waktu untuk suntik tetanus yang 5 kali seumur hidup ini adalah yang pertama 1 bulan sebelum menikah, atau pokoknya beberapa minggu sebelum menikah. Karena aku ngelakuinnya di beberapa minggu, 2 minggu sebelum menikah. Jadi 1 bulan suntik tete ini dihitung per 20 Oktober. Aku lakuinnya itu tanggal 20 Oktober. Yang kedua, aku ngelakuinnya itu 20 November. Nah, suntik tete ketiga ini selanjutnya adalah 6 bulan setelah suntik tete kedua ini. Berarti kapan? Bulan Mei 2020. Aku suntik tete jadwalnya tanggal 20 Mei 2020. Berarti aku harus ngelanjutinnya lagi itu 20 Mei 2021, dan yang kelima 20 Mei 2022 gitu. Pokoknya seumur hidup 5 kali aja udah. Mau nambah anaknya 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 itu terserah. Pokoknya aku pilihnya yang 5 kali dalam seumur hidup aku. Oh iya, selain itu kita tuh harus tahu masa subur kita. Gimana caranya? Apakah aku pakai aplikasi atau enggak? Jawabannya ya, aku pakai aplikasi. Aku pakai aplikasi My Tracker.
Di aplikasi ini kita tuh tahu kapan masa subur kita, pokoknya dari tanggal setelah kita haid, karena sebelum pakai KB itu kita udah pasti nggak tahu kapan masa subur kita, kapan siklus haid kita itu, karena kita benar-benar belum minum atau belum mengkonsumsi alat kontrasepsi kayak gitu. Jadi benar-benar wajib kita tuh tahu kapan masa subur kita. Nah, cara ngitungnya itu aku pakai My Tracker. Nah, di My Tracker pokoknya ada siklus haid kita berapa hari, nanti masa ovulasinya kapan, fertilisasinya kapan, yang kesempatan untuk hamilnya kapan, kesempatan tinggi, medium, sampai benar-benar rendah yang nggak bisanya itu kapan. Dan aku saranin benar-benar pas hari ovulasi itu benar-benar kalian ngelakuin ya gitu deh pokoknya, biar hari itu tuh pas si sel telur kita tuh siap untuk dibuahi. Pokoknya nanti aku jelasin caranya untuk cara pakai My Tracker yang aku lakuin 3 bulan sebelum menikah. Dan pokoknya jangan pernah ngelakuin minum pil KBK itu, pokoknya jangan konsumsi alat kontrasepsi sebelum kita tuh hamil anak pertama. Itu tuh nggak boleh banget, di rahim kita tuh bakal kering katanya. Jadi aku tuh bener-bener usaha untuk ngelakuin hal yang boleh dan yang nggak boleh kita lakuin. Setelah ngelakuin semua yang udah kita lakuin secara ikhtiarnya itu, jangan lupa kita tuh berdoa sama Allah. Kita berdoa, kita tuh pengen punya anak, kita tuh pengen cepet-cepet dikasih keturunan. Pokoknya kita tuh benar-benar harus berdoa, benar-benar berserah diri. Ya Allah, aku ingin dikasih anak. Ya Allah, pokoknya aku ingin segera diberi keturunan, ingin dipercayai oleh Engkau. Pokoknya benar-benar harus berdoa. Dan jangan lupa sehari itu sholawat. Aku tuh sehari itu bersolawat bisa sampai 1000 kali dalam satu hari. Dan insya Allah itu tuh benar-benar manjur. Itu tuh dilakuinnya nggak cuma yang sehabis sholat aja, tapi kalau kita sambil ngelamun, daripada ngelamun mending kita sholawatan. Kita tuh tujuan kita bersolawat, kita tuh ingin apa, pokoknya kita tuh benar-benar harus benar-benar berserah diri sama Allah. Pokoknya kita tuh minta apa yang kita mau, dan insya Allah Allah tuh bakal ngabulin doa kita yang benar-benar nggak akan pernah kita tahu kapan doa itu akan dikabulkan. Dan jangan lupa juga untuk beristighfar, pokoknya kita benar-benar kita tuh minta ampun atas dosa-dosa kita yang udah pernah kita lakuin. Pokoknya kita tuh benar-benar harus berserah diri aja sama Allah, dan kita tuh minta maaf sama Allah. Kita tuh gak bisa minta maaf sama orang ini, kita tuh gak bisa minta maaf secara satu persatu, misal gak bisa ketemu lagi karena mungkin orangnya udah meninggal atau gimana. Pokoknya kita tuh minta maaf sama Allah, tolong maafin, kita tuh dulu pernah punya salah sama dia. Dan jangan lupa kita juga memaafkan orang lain. Pokoknya di diri kita tuh jangan sampai ada dendam, jangan iri hati, jangan kotor hati. Pokoknya benar-benar harus yang benar-benar berserah diri. Ini tuh gimana Allah aja, kita tuh udah usaha, kita udah beristighfar, kita juga udah bersolawat, udah berdoa. Ya Allah, pokoknya gimana Allah aja hasilnya, yang penting aku minta, aku benar-benar ingin, pokoknya benar-benar ingin sekali ya Allah. Amin. Pokoknya semangat terus untuk yang lagi usaha, yang lagi ikhtiar, gimana pun caranya, gimana pun waktunya, yang penting itu selama di jalan Allah itu insya Allah Allah pasti bakal ngabulin. Kapanpun Allah mau, kapanpun Allah siap, pokoknya benar-benar pasti Allah kabulin selama kita tuh benar-benar minta sama Allah, gak sama yang lain. Ya Allah, aku sampai terharu ngomongnya. Daripada kepanjangan ngomong, pokoknya bismillah, semangat yang lagi usaha. Sekian video dari aku. Ya Allah, ampun, merinding banget aku bikin video kali ini, karena bener-bener yang ya Allah, bener-bener kita tuh nggak tahu, kita tuh bukan apa-apa kalau cuma jadi manusia. Kita tuh bener-bener makhluknya Allah, bener-bener semua rezeki dan semuanya ini adalah yang diberi oleh Allah. Jadi bener-bener yang aku tuh bener-bener merinding intinya. Aku gak nyangka bisa langsung 1 bulan menikah dan langsung garisnya biru, nggak biru sih, merah, garis biru itu film. Pokoknya bener-bener yang alhamdulillah banget. Pokoknya semangat. Sekian video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.